Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Pada malam hari ini ucapan syukur kepada Allah yang telah memberikan nikmat jasmani rohani kita sehat, iman Islam. Semoga nikmat ini betul-betul bisa menjadikan diri kita lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari kita lanjutkan kajian surat Al-Waqiah ayat 27 sampai 40. Kita baca bersama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ashabul yamin ma ashabul yamin fi sidrin mahdud wa talhim mamdud wa dhillin mamdud wa ma'in masqub wa fakihatin katsirah la maqtu'atin wa la mamnu'ah wa furusin marfu'ah inna ansha'nahunna insha'a faja'alnahunna abkara urban asraba li ashabil yamin sullatum minal awwalin wa sullatum minal akhirin. Alhamdulillah, kita pahami bersama ayat 27 sampai 40 membahas tentang balasan bagi golongan kanan ataupun ashabul yamin. Jadi kita akan membahas tentang surga kembali. Kemarin sudah kita bahas tentang surga yang menjelaskan nikmat-nikmat kesenangan yang dirasakan oleh golongan yang pertama, golongan paling dahulu beriman. Siapa? As-sabiqun as-sabiqun, yakni para rasul, para nabi, para wali, para orang-orang soleh di zaman dahulu sebelum lahirnya Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah berlomba-lomba dalam segala amal kebaikan. Nah, pada ayat ini, ayat 27, Allah menjelaskan kesenangan atau kebahagiaan ataupun kenikmatan ashabul yamin, golongan kanan, yakni para penghuni surga yang akan menerima buku catatan amal dengan tangan kanan. Nah, ini termasuk golongan yang kedua, ashabul yamin, golongan yang akan masuk surga yang kedua. Yang pertama siapa tadi? Sabiqunas sabiqun, yang kemarin
muqarrabun, orang-orang yang didekatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ashabul yamin ma ashabul yamin, yakni ashabul yamin, golongan orang-orang yang menerima buku catatannya dengan tangan kanan. Ayat ini diterangkan mengenai kedudukan golongan kanan, suatu golongan yang mempunyai pangkat yang tinggi dan kedudukan yang mulia. Makanya sering diulang-ulang. Jadi sudah menjadi kebiasaan dalam bahasa Arab dan juga dalam bahasa Indonesia dalam menjelaskan suatu yang penting biasanya diulang-ulang dan disebut-sebut itu sebagai wujud tanda kenyataan. Seperti nama surat ini, tanda nyata atau tanda kepastian. Jadi dalam ayat ini Allah menegaskan golongan kanan, alangkah bahagianya golongan kanan. Setelah diiringi penjelasan terperinci mengenai kenikmatan dan kebahagiaan bahasan yang kemarin. Jadi ashabul yamin ini bisa diikuti oleh mereka yang selalu mengejar kebaikan yang tidak ada niatan kecuali hanya mengharap Allah. Bahkan kita lihat banyak hadis-hadis Nabi ataupun Quran yang di situ langsung menjelaskan tentang penduduk surga. Contoh kecil lah, sering siapa yang bisa puasa Senin Kemis contoh, atau dia puasa Asyura, atau dia puasa bulan Rajab, bahkan hadiahnya nanti disuruh untuk memilih pintu surga yang mana. Nah ini masuk ke ashabul yamin. Jadi mereka betul-betul hidup di dunia Allah jadikan sebagai orang-orang yang ahli mengejar nilai-nilai ataupun ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini nanti di bawahnya akan dijelaskan dengan begitu nikmatnya balasan ashabul yamin. Nah ini, jadi ashabul yamin golongan yang kedua setelah sulatu minal awalin muqarrabin, para nabi dan para rasul, mereka semua. Dan ashabul yamin ini mereka orang-orang yang sudah mendapat petunjuk, mendapat nikmat, yang mana petunjuk dan nikmat itu betul-betul Allah mereka jadikan sebagai jembatan meraih surganya. Nah, ini apa kenikmatan yang dia terima? Ayat 28, fi sidrin makhdud wa talhim mamdud wa dhillin mamdud. Nah ini, wa ma'in maskub wa fakihatin katsirah la maqtu'atin wa la mamnu'ah. Nah ini, apa yang dia terima? Kebahagiaan di dunia. Fi sidrin makhdud, dia akan ditempatkan di bawah pohon bidara mahdud yang tidak berduri. Nah, kalau di dunia ini ada pohon bidara tapi berduri, nah itu di depan Sandiman Ubeo kan. Nah, nanti di akhirat kebalikannya, pohonnya halus dan buahnya lebih banyak. Fi sidrin mahdud, yang mana nanti di sekitar pohon itu watolhin mamdud. Apa tolhin? Pohon pisang. Jadi gedangnya panas suarga. Sesembarangan mahdud artinya yang tersusun rapi. Nah, dia akan dinikmatinya. Wadilin mamdud, selain dia di bawah pohon bidara yang begitu rindang dan sejuknya, penduduk surga ini nanti ada dilun. Dilun itu sebuah naungan mamdud yang terbentang luas, mada yang mudu, ya toh? Terbentang luas, yang mana di
di bawahnya akan banyak sekali makanan, buah-buahan, air. Wa ma'in masku. Nah, ini isinya. Apa ma'in? Air, bukan mahin ya, tapi ma'in. Kalau mahin nanti Ustaz Ali kaget. Maskub itu yang selalu mengalir terus-menerus, tidak berhenti. Bisa juga di bawah pohon itu adalah mata air. Nah, kalau kemarin apa? Anharum min asalin walabanin. Terus apa ini? Sing dibahas susunya loh. Arak khomer dan lain sebagainya. Kalau ini di bawah pohon bidara ada pohon pisang, ada naungan tempat berteduh yang panjang, wa ma'in maskub, dan air yang tidak akan pernah berhenti mengalir. Wa fakihatin kasiroh, yang mana lingkungannya fakihah, buah-buahan, kasirotin yang buahnya. Buah-buahan itu lama tuatin yang tidak pernah berhenti berbuah. Dipek langsung buahnya nusul, dipek langsung buahnya nusul meneh. Walama tuah, dan tidak akan pernah terlarang untuk mengambilnya. Nantinya pasti dilarang, dibrongsong, dijiret, neng sarung barang digubet-gubet ke. Kalau di sana lama tuah tidak terlarang untuk mengambilnya. Nah, jadi dalam ayat ini secara terperinci diterangkan bahwa mereka golongan kanan yang menerima catatan amalnya dengan tangan kanannya, penghuni surga yang akan bersenang-senang, bergembira ria di dalam taman surga. Salah satu diantaranya tadi pohon-pohon bidara yang tidak berduri, pohon pisang yang tersusun buahnya. Mereka bersukaria di bawah naungan itu. Pokoknya cara digambar ya lain roh atau udhurun salihan, menikmati apa namanya pohon yang rindang, di bawahnya terbayang apa tidak itu, di bawahnya air yang mengalir deras, terus apa lagi, makanan, minuman dan lain sebagainya. Mereka semua dengan hati yang bahagia. Kalau di dunia banyak orang-orang rekreasi itu kelihatannya meringis-meringis, guyan-guyu, sebenarnya hatinya hancur banyak. Karena happy bukan kebahagiaan, sukaria bukan kebahagiaan. Apalagi sukaria, happy, terus apa lagi? Senang, ceria, belum tentu dia bahagia. Karena apa? Bisa juga dia meringis-meringis menutupi kesedihannya, baru saja ditagih kontrakan, atau baru saja ditagih dealernya, atau saja terputus cintanya, sehingga dia langsung ayo rekreasi yuk. Wah, nyengir-nyengir tapi hatinya hancur. Nah, kalau ini tidak. Kalau ashabul yamin betul-betul sukaria, karena di surga tidak ada ceritanya yang sedih. Jadi ashabul yamin mereka menikmati keindahan yang betul-betul nikmat. Jadi di mana air yang mengalir dan pohon-pohon buah yang lezat sepanjang masa tidak mengenal musim. Wih, hebatnya surga. Nah, kayaknya kan Arab Duran ngenteni musim, Arab Pelem ngenteni musim. Nah, bisa musim-musiman ora? Musim degan yang ngenteni nomene. Nah, jadi rasa keadaan yang wangi semerbak, harum baunya, semuanya dinikmati dan disediakan untuk ashabul yamin. Golongan yang kedua, yang mungkin ini juga siapa di dalamnya ashabul yamin, tidak lain adalah mereka bisa umat Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pernah kan kita mendengar siapa yang berbuat ini nanti akan mendapatkan surga yang di bawahnya sungai mengalir. Ini termasuk kalau dia betul-betul masuk surga tanpa mampir ke neraka. Ashabul yamin, loh, apakah orang yang masuk surga tapi di neraka dulu? Ya banyak.
Umat Islam itu banyak yang sebelum ke surga dia menghabiskan dosanya masuk ke dalam neraka. Karena dia salah sendiri, dosanya dibawa mati. Ini biasanya dosa-dosa yang tidak terampuni oleh Allah. Yang paling banyak dosa sesama manusia. Itu sing ngomori gitu. Mulanya iso pernah kita maksiat, pernah kita berdosa, dengan sifat rahmat Allah kita bersihkan dosa kita sebelum meninggal dunia. Jadi hisab-hisabnya apa itu namanya? Ringan. Nah ini ada cerita orang masuk surga paling carry. Berarti kan terlalu lama dia di neraka. Berarti intinya kalau ada penghuni surga masuk ke dalam surga kok carry mampir di nang rokok, berarti dia muslim yang berdosa. Bisa juga orang pailit. Orang pailit itu orang yang bagaimana? Hadis Sahih Bukhari. Al-muflis, orang yang pailit adalah orang yang ketika mati membawa banyak pahala, tapi ketika di akhirat karena hari keadilan dia habis pahalanya diambil sama mereka orang-orang yang pernah disalahi. Nah itu yang ngeri. Kalau dosa sama Allah habis bersih lewat masjid, lewat pengajian, lewat apalagi ya zikir dan lain sebagainya. Tapi kalau dosa kita yang dolim dengan sesamanya, menyakiti dengan tetangganya, dia belum sempat minta maaf, wis mati disit. Nah ini muflis dia. Nanti tetap di akhirat akan diadili. Itu hadisnya sangat sahih. Contoh, iki nek wong mati ganjaran haji duwe, ganjaran umroh duwe, ganjaran zakat dia ahlinya, pahalanya banyak, sugih. Tapi dia punya kesalahan sesama yang belum sempat minta maaf sudah meninggal dunia. Maka dia nanti di akhirat ketika mau masuk surga, ini di hadisnya, ada orang yang tidak terima, saya tidak terima dia masuk surga, saya dulu pernah didolimi. Nah, setelah itu, dan terus bagaimana sekarang? Saya minta keadilan. Orang ini yang kaya tadi bawa pahala haji, pahala apa? Karena dia menyakiti tetangganya, tidak minta maaf, garis miring dosanya masih, sehingga dosanya haji, pahalanya haji diberikan sama yang disakiti. Wis arep surga meneh, eneng sing ora terima, saya tidak terima. Karena saya dulu pernah didolimi, diutangi dan dibayar. Lah terus saya minta keadilan. Pahala umroh diweneran. Siapa mau yang kedua yang disakiti. Terus sampai habis. Ini judulnya orang yang muflis. Dia bisa masuk surga tapi harus. Nah ya, pahalanya habis, masih ada yang tidak terima. Saya tidak terima karena dulu pernah menyakiti saya. Kalau yang pertama tidak terima dikasih pahala, ini pahalanya habis, masih ada yang tidak terima, minta keadilan, sehingga dosanya orang yang melapor tadi diberikan sama yang menyakitinya, karena mau diganti pahala, pahalanya habis. Nah, ini namanya apa tadi? Al-muflis, orang yang bangkrut. Lah ini tidak masuk ashabul yamin. Ashabul yamin orang-orang yang betul soleh. Nah, ini ada cerita lucu. Orang masuk surga paling akhir karena kelamaan di neraka. Di neraka dia hadis riwayat Imam Muslim bersumber dari Ibnu Mas'ud. Nah, Ibnu Mas'ud ketika menceritakan kepada sahabatnya pun sambil tertawa karena orang ini di dalam neraka terlalu lama, dia melewati begitu banyak jurang neraka. Nah, ketika itu dia melihat pohon yang indah. Pohon yang indah, setelah itu dia memohon pada Allah, ya Allah, satu
sampaikan aku, dekatkan aku dengan pohon itu ya Allah. Merengek-rengek, saya ingin meminum air sekelilingnya ya Allah. Di neraka dia sebut ya Allah, Muslim. Nah, setelah itu bagaimana? Setelah itu dia sama Allah ditawarin, betul. Setelah kamu nyampe kemana? Ke sana, apa yang mau kerjakan? Saya ingin meminumnya, air yang ada di bawahnya. Apakah kamu mau minta lagi? Setelah tidak ya Allah, saya mohon ini sangat penting, saya tidak kuat lagi. Pokoknya dia sudah lama disiksa, ingin sekali menikmati air yang betul-betul air. Saya tidak akan minta apapun ya Allah, kabulkanlah ini. Benar, sama Allah didekatkan. Setelah didekatkan dia bisa menikmati pohon air yang di bawah pohon yang rindang. Ternyata di sebelah pohon itu sebelahnya ada pohon yang lebih bagus lagi, lebih indah lagi, lebih bening lagi airnya. Ketika itu tergerak, ya Allah datangkanlah aku untuk bisa nyampe ke pohon itu. Kata Allah, loh, gue ingin kan jalurnya seorang jalur meni. Ya Allah, tapi ini sangat indah dan Engkau Maha Kuasa. Wujudkan sifat rahmat-Mu. Apakah kamu ingin saya sugikan lagi di dunia? Saya kasih dunia seisinya? Tidak mungkin ya Allah, cuma ngomong lah. Bahasanya seperti itu. Orang sudah di neraka kok ardu dikenang dunia meneh. Nah, setelah itu ya Allah kabulkanlah, saya mohon. Dengan merengeknya Allah kabulkan. Ya wis, aja jaluk meneh. Iya Gusti, aku pokoknya cuma jaluk meneh, tenang, sumpah, yakin kalau kokin lah, mau ibaratnya seperti ini. Nah, temenan terus didatangkan dia ke pohon yang kedua. Setelah itu mulailah pohonnya, dia minum airnya. Ternyata di dekat pohon itu ada pohon yang ketiga, dan pohon itu adalah pintu surga. Mendengarkan kemesraan ucapan orang-orang surga. Kemarin kan diterangkan tuh ucapan orang surga apa? Kilang salaman salaman berapa. Dia mendengarkan suara surga yang luar biasa. Setelah itu memohon lagi kepada Allah. Guyu Gusti Allah, bahasanya dalam hadis. Allah tertawa dengan orang itu, cerewis janji ganjar meneh, paling setiap tempat selalu minta dengan merengek. Gusti, saya yakin ini pintu surga. Gusti, aku suwi banget neraka surang genah. Engkau Maha Pengasih dan bangga dengan pujiannya. Jere orang jaluk meneh, tapi aku Gusti temenan bariki Allah pren kowe iki. Setelah itu Allah kabulkan dan dia masuk ke dalam surga. Nah, maka dikatakan di situ diceritakan sama sahabat Ibnu Mas'ud kepada para sahabat yang lain sambil tertawa, eneng wae nang akhirat iki wong sing men-men sampai tekan akhirat ngomongnya olah-olah temenan sebulan aja balik izin temenan ini penting banget. Ututan lah, ututan. Ngesuk ya izin anu ngesuk temenan seminggu aku nggak meneh-meneh bah temenan. Hanya barbarnya anu priang. Tekan akhirat kan ceritanya ngono kuwi. Tapi utuh sing mau iso utuh. Eneng wae. Jadi kembali lagi ini Ashabul Yamin. Ayat yang selanjutnya, apa yang mereka nikmati setelah mendapatkan banyak kenikmatan dari oleh pohon dan seisinya? Ayat selanjutnya, wa fursin marfu'ah inna ansa'nahunna insya'a. Setelah dia tadi di bawah pohon yang rindang, air yang deras, buah-buahan yang komplit. Nah, nantinya kan biasanya bagai orang terus kesel. Allah sediakan wa furusin marfu'ah, kasur-kasur. Firos, ambil, tapi maksudnya kasur marfu'ah, mumbul. Rofa'an dulu maksudnya empuk. Kasur mumbul yo. Ojo terlalu nemen banget. Mengerti bahasa. Marfu'ah itu enteng, mumbul, empuk, empuk dan tebal. Tebal
tebal dan empuk, ginu kasurnya. Nah ini jadi bab kesel kang kebon Allah sediakan furusim marfu'ah. Habis itu inna ansa'nahunna insa'a. Kemudian kata Allah, inna ansya'na, saya jadikan, saya bikin, saya buat hunna bidadari hur'in. Kemarin bidadari sing insya'a, betul-betul produk surga gawean anyar. Nah ini kan ada bidadari dunia istri, atau juga bidadari dunia mereka yang matinya gadis belum punya suami, setelah itu dia masuk surga, dia dijadikan bidadari. Kalau ini bidadari yang insya'a, produk surga. Subhanallah, ini kenikmatan yang akan diterima oleh siapa tadi? Ashabul yamin. Jadi dalam ayat ini dijelaskan lebih rinci kesenangan dan kegembiraan yang dinikmati oleh para penghuni surga, bahwa mereka akan duduk di atas kasur tebal berlapis-lapis, empuk, halus, apa mending? Lembut, isinya terbuat dari sutra, di atas ranjang kencana yang bertahtakan emas. Nah, jadi kayunya itu kayu arudu, tapi diparing tertetes dengan emas kayak kemarin, emas permata. Sing lebih meneh, nah gue yo apik yo penak. Tapi yang sing kepenak meneh diciptakan pasangan bidadari yang cantik jelita dan suci, ora tau head, ora tau meteng selama-lamanya. Wih, makanya dolanan titiknya kubutan, titik kubutan orang-orang tidak akan pernah hamil selama-lamanya, yang selalu dalam keadaan perawan sepanjang masa. Subhanallah, bidadari cantik jelita, sing lemah gemulai, berpakaian serba sutra yang halus dan sangat menarik dengan hiasan gelang, kalung, apa mending biasanya? Anting-anting, cincin, apa? Ya mahkota, apa? Ya pokoknya gue lah, semua hiasan ada, kupingnya nih anu barang, setelah bongengnya pokoknya anting-anting yang menambah kecantikan yang betul-betul asli. Barui ditambah dengan semerbak wangi. Jadi bidadari orang yang cuma boleh kecut, bidadari itu wangi. Ingat, ini produk asli surga insya'a. Nah, coba yang selanjutnya, faja'alnahunna bakaran urban atsaraba. Saya jadikan mereka itu perawan-perawan yang abadan abadi. Abadan abadi itu tidak pernah. Abkaron itu perawan. Nguruban. Nah ini nguruban ini makna anune apa ya? Lenjeh. Lenjeh ini iya. Jadi penuh dengan cinta, ucapannya gremeget, wajahnya gremeget. Gremeget itu apa? Semua tingkah lakunya, ujung rambut, ujung kaki itu uruban. Uruban itu gebregeti. Apa? Gemes nih. Apa berarti? Ngangenin loh, tahu dulu. Pokoknya kuing, ngangenin kan harus orang ketemu. Ini urung tahu ketemu. Jadi apa namanya? Masa yang beda dari sini? Nah, uruban. Penuh dengan ucapan cinta, pandangan
cintanya semuanya. Ditambah lagi atsroban. Atsroban itu artinya apa ya? Umuran yang sebaya. Sebaya itu udah kayak baya. Artinya umuran yang tangguh, 33, 30 tahunan lah. Wis diomongke nang surga ora ning wong tuwa, ora ning bujang kabeh, ora ning gadis kabeh. Nah, itu keindahan. Mau pakai lagi anggur lagi bahas surga saking kepenake jajal bahas rokok. Aduh. Nah, ini asli bahas surga. Jadi Allah ciptakan abkar urban, sing lenjen, sing ngebregeti, sing isinya atsroba. Ditambah lagi dia atsroba. Apa atsroba? Yang sebaya, artinya dari segi umur orang tua orang apa pasangannya dirimu juga ya. Kemarin diterangkan tentang kekuatannya pun kekuatan 45. Subhanallah. Itu orang yang kono balsam cap kaki 3 reneng semuanya. Subhanallah. Nah, muka-muka doa keluar suarga. Amin. Jadi ada Quran surat At-Tur ayat 21, di surga itu jangan sendiri. Allah nanti akan satukan keluarga kita di surga. Jadi nanti dari mulai mbah terus apa sore bapak, anak, putu, buyut itu bisa menjadi satu. Nah, satu iman. Artinya sama-sama beragama Islam dan beribadah. Walaupun nilai tingkatan pahalanya beda. Mungkin ganjarannya lebih akeh bapaknya karena ibadah, atau mungkin lebih akeh anaknya karena pesantren, atau mungkin akeh baik itu berjuang, itu tidak bermasalah. Di dalam ayat lain tidak tahu di antara mereka siapa yang mampu memberikan syafaat. Bisa orang tua nulungi anak, ganjarannya sendiri. Tapi orang tuanya lebih swarga yang kelasnya tinggi, memohon kepada Allah, ya Allah, datangkanlah anakku. Ya Allah, yang nang kono donga sing ora kabul, langsung didatangkan selagi diimanin. Walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum wa ma'alatna min amalihim min syai'in. Artinya begini, saya kumpulkan mereka umat Islam amanu dengan duriyah. Duriyah kan berarti anak putu ngingsor biimanin, satu iman. Ingat, al-haqna bihim lahiko, ketemu, tempel, ditemukan duriyatahum, anak-anak mereka orang yang masuk surga, wa ma'alatnahum min amalihim. Saya tidak mengurangi pahala sedikit pun dari kejadian itu. Jadi pahala dia yang untuk dia, bapak-bapak, dia mengumpulkan atas sifat rahimnya Gusti Allah. Nah, makanya nanti kita bisa berkumpul di surga bareng. Amin. Ya tetap dungo sing apik, ojo dungo sing langsung ke orang ya. Ya ojo, ya tetap butuh sing semangat. Makanya kan ada syafaat, teman menyafaati temannya. Nah ini, jangankan teman, ini keluarga. Surat At-Tur ayat 21 itu menjelaskan Allah akan menyatukan para orang-orang yang beriman satu keluarga, dzurriyyatahum, dan disatukan menjadi kehidupan seperti kehidupan di dunia. Makanya dia akan bertanya, lu anak pun ketika dibacakan doa, ya Allah masukkan anakku, kok gak kabul-kabul? Oh, berarti anaknya dewek yang sing ngrokok ini. Nah, sing ngeri kalau kuwi. Tapi kalau ini diimanin, syaratnya dia mati dalam keadaan iman. Ciri khasnya orang yang beriman, matinya dia tidak lain menyebut kalimat Allah Subhanahu wa ta'ala. Loh, kok bisa? Loh, hadisnya kan genah. Kegiatan dan perbuatan manusia
apa? Ya kuwi matine kono kuwi. Makane kan eneng sing senane kotoran dilale matine ya kuburan. Senane komeng kowe bal-balan matine dilale ya ngendang nalillahi dan. Nah sing wong beriman otomatis ya dia selalu beriman Allah. Nah maka ketika mati pun ada kalimat buku Allah, apa kalimat thayyibah, apa takbir, apa apapun. Nah ini dia namanya biimani. Nanti alhaqna biim. Kata Allah, saya temukan dzurriyyatahu. Nah ini surat apa tadi? At-Tur ayat 21. Makanya keindahan yang begitu nikmatnya seperti ini Allah paparkan lewat surat Al-Waqiah sebagai balasan daripada apa tadi? Ashabul Yamin. Jadi nikmat kesenangannya betul-betul belum mesti kayak ini betul. Kesenangannya belum pernah dilihat oleh mata. Namanya surga la ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khabara fi qalbi basar. Jadi belum pernah didengar, belum pernah dilihat, belum pernah diduga. Kamu membayangkan seindah apapun, surga lebih dari itu. Nah ini, jadi pengikut-pengikut Nabi yang terdahulu, ini golongan kanan, sebagian pengikut Nabi dan sebagian besar terdiri dari pengikut-pengikut Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semua itu li ashabil yamin. Sullatum minal awwalina wa sullatum minal akhirin. Nah kabeh mau kayak li ashabil yamin disebut oleh sama Allah untuk ashabul yamin. Ashab jamak dari sohib yang artinya apa tadi? Teman. Yamin artinya apa? Kanan. Ini maknanya ya seperti tadi. Kanan itu lambang makna wong sing api-api. Ada juga yang mengatakan yang akan menerima dengan tangan kanan. Nah, sulatum golongan minal awalin pembien, berarti sebelum Kanjeng Nabi. Ashabul yamin di sini ngomong ini. Wasulatum minal akhirin, sebagian juga dari umat Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kesimpulan pertama pada malam hari ini, orang-orang mukmin yang beramal soleh akan menerima catatan amalnya dengan tangan kanan dengan penuh rasa syukur gembira. Mereka mendapat julukan apa? Ashabul Yamin. Kesimpulan kedua, mereka ditempatkan di taman surga dengan suasana gembira, bersukaria, makan pohon yang indah. Mereka menikmati buah-buahan dengan rasa yang bahagia. Kenikmatan yang ketiga, di sini paling inti, laki-laki akan memperoleh perempuan-perempuan cantik jelita dan selalu dalam keadaan apa? Perawan. Min surga. Perempuan pun demikian akan mendapatkan apa yang diinginkannya. Kemarin ada cerita dari siapa? Ummu Salamah istri Nabi yang ketika itu merenung terbayang suaminya sebelum Nabi, sehingga bertanya, Nabi kalau perempuan orang duwe bidadari duwene apa bidadara apa eneng? Dijawab ternyata suamimu yang dua nanti di surga akan Allah tanya, hei perempuan, kamu mau arep nggo bojo sing ndi? Nanti perempuan itu menjawab kata Nabi dalam hadisnya, suami yang memiliki akhlak yang baik. Alhamdulillah, semoga Allah berikan hidayah rahmat taufik kepada kita semua sehingga kita bisa masuk surga. Amin. Besok dilanjut ayat 41 sampai 51. Nah, 56 yang membahas tentang azab bagi golongan simal apa? Ashabus simal, lima ashabus simal. Besok semoga Allah berikan
sehat kita bisa mengaji lagi. Amin. Terima kasih. Mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.